Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat sama-sama beriktikaf di masjid sembari menunggu waktu Isya. Mudah-mudahan sejenak waktu yang kita gunakan ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana yang nantinya akan menyebabkan Allah itu ridha terhadap amalan kita tersebut. Maka berharap kepada Allah mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, sebagaimana kata baginda Nabi SAW pada pertemuan lalu, bahwa ada 3 amalan yang bisa mengangkat derajat dan juga menjauhkan kita dari neraka. Di antaranya adalah menunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Maka ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi hujah kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini tujuannya untuk apa? Di pertemuan lalu kita sudah bahas bahwa sejarah itu seringkali mempengaruhi daripada kehidupan kita. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya sejarah. Bahkan 1/3 daripada Al-Quran saja itu isinya adalah sejarah. Maknanya bahwa sejarah memiliki peran penting. Hari ini mohon maaf bahwa sisa-sisa daripada sejarah kita, sejarah kelam kita yang dijajah oleh Belanda dengan puluhan tahun, itu menyisakan tradisi-tradisi yang mestinya itu tidak ada dalam tatanan kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat yang beragama Islam. Salah satunya di antaranya adalah kasta, kemudian pemecah belah, mudah terprovokasi. Ini kan bagian daripada warisan kolonial penjajahan dulu. Kita memang diciptakan oleh Belanda dulu itu supaya sering bermusuhan, mudah untuk terpicu provokasi, mudah untuk bermusuhan. Memang begitu diciptakan. Artinya mereka akan tepuk tangan mengambil keuntungan dari pertikaian yang dialami oleh penduduk pribumi. Dan itu meskipun Belanda tidak menjajah, tapi tradisi ataupun pola pikir itu tetap masih ada, tetap masih melekat, mendendam, mudah terprovokasi, mudah disuruh amarah. Itu bagian daripada, bisa jadi itu adalah merupakan sejarah yang turun temurun bisa mengapakan kita. Dan bahkan bicara masalah pentingnya sejarah, kita seringkali mendengar ataupun menasihatkan kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah pada zaman dulu seperti Malin Kundang, apalagi yang kisah-kisah masyarakat yang mungkin memiliki sejarah. Artinya kita tidak akan terlepas dari namanya sejarah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bahwa kondisi tatanan negara di Arab pada saat itu dibayang-bayangi oleh kerajaan dan juga suku. Terdiri dari beberapa suku yang mereka juga di bawah naungan kerajaan, sehingga terjadi pertikaian, saling menyerang, saling merebut kekuasaan. Itu memang
terjadi pada saat itu. Nah kemudian kita beralih bagaimana kondisi agama bangsa Arab pada saat itu. Nah ini sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena memang sebetulnya bahwa banyak sejarah, banyak hal yang dulu itu terjadi, ini mulai muncul walaupun dengan gaya yang berbeda ataupun mungkin dengan bentuk istilah yang berbeda. Nah ini yang harus kita waspadai. Fitnah-fitnah jahiliyah itu akan bisa jadi muncul pada saat sekarang ini. Dikatakan bahwa kondisi agama yang kita tahu bahwa agama bangsa Arab pada saat itu adalah menganut dakwah Ismail. Setelah Ibrahim kemudian Ismail, turunan dari Ibrahim, karena memang termasuk ayah dan juga kakek daripada baginda Nabi SAW. Mereka adalah menganut agama Ibrahim. Nah, hanya saja bahwa proses bagaimana mereka meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini tidak sama seperti di awal. Artinya tidak sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Kenapa kita katakan tidak sama? Contoh, ketika berhaji, haji itu kan syariat yang diajarkan ataupun dibawa sebelum baginda Nabi SAW turun menjadi Nabi. Jadi banyak syariat-syariat dalam Islam itu tidak murni dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi syariah mankob Belanda dalam kaidah usul fikih itu syariat-syariat yang sebelum Islam itu datang. Contoh seperti haji, khitan itu bukan baginda Nabi SAW yang bawa, tapi itu pada masa Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan sebelum Ibrahim pun sudah ada yang berkhitan. Artinya bahwa banyak syariat-syariat yang dulunya itu sudah ada, kemudian ini tetap masih disyariatkan dalam agama Islam. Nah, yang mensyariatkan ini siapa? Ya tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pandai-pandai baginda Nabi SAW. Ini karena dulu nenek moyang kita melakukan ini, udah kita lanjutkan. Ini tidak. Jadi bukan memandai daripada baginda Nabi SAW, tapi sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Nah, dalam proses haji contoh misalkan, mereka memiliki berhala-berhala. Jadi ada yang paling besar itu yang kita kenal itu ada namanya Lata, ada Uzza. Ini nama-nama berhala, ada Hubla, apalagi banyak. Kalau dibahas satu persatu sejarah bagaimana berhala-berhala itu dimunculkan oleh Quraisy ataupun bangsa Arab pada saat itu, ini sangat luar biasa. Dan bahkan yang kita tahu dulu mereka membuat berhala itu sesuai dengan taraf ekonomi. Kalau misalkan ekonominya mampu, mungkin dia bisa membuat berhalanya di rumah menggunakan batu atau mungkin perunggu ataupun mungkin sesuatu hal yang berharga. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, kita kenal dengan, kita sering dengar kisahnya bagaimana mereka membuat berhala mereka, Tuhan mereka dari tepung. Dibuat dari tepung. Setelah disembah-sembah, hari itu tidak ada makanan yang bisa dimakan, tepung itu juga dibuat makanan. Jadi Tuhan setelah disembah, habis itu kita makan. Nah ini kan sesuatu hal yang secara akal logika ini tidak masuk akal. Tetapi begitulah yang namanya keyakinan. Kita mungkin, kalau di kita sekarang mungkin sudah agak jarang. Dulu zaman kecil-kecil saya mungkin abang-abang kami
bahwa mungkin merasakanlah bagaimana dulu ada namanya bulu perindu, apalagi mani gajah, apalagi yang dulu ngetren. Nah, secara logika ini tak masuk akal. Bulu perindu itu sebetulnya dari rumput, nggak tahu rumput apa namanya. Jadi memang kalau setelah ketika kita dalam keadaan kering kemudian kita basahin, kita luruskan, dia memang bergerak sendiri. Jadi bukan karena hidup gitu, tapi karena memang begitu. Tapi pada saat itu apakah orang percaya? Percaya. Mani gajah nanti kalau bulan naik, wah ini melimpah minyaknya. Entah ya, entah tidak, Allah besar. Tapi apakah pada saat itu orang percaya? Pada saat itu orang percaya. Di akal logika kita mustahil gitu. Nah begitu juga yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu. Mereka sembah buat Tuhan dari tepung. Setelah disembah, hari itu tidak ada bahan makanan yang bisa dimakan. Tuhan dia pun dibabat, diadon, setelah dibentuk-bentuk kan, dicairkan lagi, kemudian dimasak menjadi kue dan dimakan. Nah ini sesuatu hal yang itu yang dikatakan jahiliyah. Jadi kata jahiliyah sebetulnya bukan pada saat itu mereka tidak bisa baca tulis, tidak. Dan pada saat itu sebelum pada kondisi masyarakat bangsa Arab pada saat itu sebelum Islam itu datang, mereka sudah ada membuat syair namanya mu'allaqat. Mu'allaqat itu adalah syair-syair yang ditulis oleh bangsa Arab, para penyair, kemudian ditempelkan di dinding di Ka'bah. Yang mereka beranggapan bahwa syair-syair ini memuji daripada Tuhan-Tuhan mereka, memuji Lata, Uzza, tentang bagaimana kebesaran, bagaimana kondisi tokoh orang yang dimuliakan itu dituangkan. Bagaimana mereka memuji keindahan perempuan itu ditulis. Bukan berarti jahiliyah mereka itu tidak bisa baca tulis, tidak, atau tidak ngerti uang, pertukaran uang, enggak. Tapi yang dikatakan jahiliyah di situ adalah memang betul-betul lebih mengarah kepada itu tadi. Mereka seakan-akan dibutakan bahwa Tuhan mereka yaitu apa yang mereka sembah. Dan ini yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dulu nenek moyang kami katakan bahwa Tuhan-Tuhan kami inilah dia. Ada Lata, ada Uzza, Manatullah Allah dan seterusnya. Jadi kami tidak mungkin mengingkari daripada nenek moyang kami, sehingga kami pun menyembah daripada berhala-berhala tersebut. Kan di awal surah Al-Baqarah kan begitu. Wa idza qila aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Padahal sudah diperintahkan berimanlah kepada Allah, tapi mereka mengatakan, apakah kami akan mengimani kepada orang yang bodoh? Padahal yang bodoh siapa? Dia yang bodoh tapi mengatakan orang bodoh. Seperti itu. Jadi logikanya sudah tidak main. Dan proses haji, contoh misalkan proses haji, mereka mengelilingi berhala-berhala mereka sambil kawan kami membaca mantra. Nah, mantra-mantra ini Bapak Ibu, ini sampai sekarang ini masih ada. Artinya bahwa bagaimana penyihir ataupun dukun santet, kita boleh percaya ataupun boleh tidak percaya tentang masalah berkenaan sihir, santet, boleh saja kita tidak percaya. Tapi kita harus yakin. Artinya percaya bahwa ini zaman modern sudah tidak ada lagi. Tapi bahwa santet ataupun sihir itu memang ada. Bukankah baginda Nabi SAW pernah kena sihir? Jangan salah, baginda Nabi pernah kena santet, tapi atas izin Allah ya, atas izin Allah. Baginda Nabi itu pernah kena santet oleh Lubab bin Aqsam, seorang Yahudi.
dukun Yahudi. Jadi pada saat itu, walaupun nanti sebetulnya akan dibahas, tapi ini menggambarkan bagaimana jahiliyah orang dari sisi keagamaan, keyakinan mereka, bahwa pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu habis akal. Macam mana nak menghancurkan Muhammad, nak menghalangi dakwah Muhammad, nak mencegah Muhammad untuk berdakwah, habis akal. Akhirnya apa? Dicarilah tukang sihir, dipanggil pada Lubab bin Aqsam. Jadi Lubab bin Aqsam ini dikatakan bahwa dalam buku tafsir disebutkan, kita tafsir, dia menyantet buhul. Jadi yang namanya santet, dia pasti ada buhul. Kalau Gus Alak menyebutkan di JRA itu, kalau berkenaan dengan santet itu ibarat seperti handphone dengan tower. Jadi beliau mengibaratkan seperti handphone dengan tower. Selama handphone itu adalah penyakit. Contoh misalkan seseorang ingin menyihir, maka dia harus membawa buhul. Buhul ini apa saja? Sesuatu hal yang kotor. Kadang bisa kotoran hewan, bisa darah haid perempuan, bisa tanah kuburan, bisa rambut, apapun itu namanya buhul. Nah, buhul itu biasanya diletakkan di depan rumah. Ditanam pokoknya di rumah. Nah, siapapun anggota keluarga yang melangkahi ataupun melewati itu, dia pasti akan kena. Nah, dan jika dia tidak sanggup, maka dia akan semakin sakit. Nah, sakit itu disebabkan apa? Karena jin. Jadi kalau Gus Ala itu menyebutkan ibarat tower dengan handphone. Tower itu itulah buhulnya. Sedangkan jin-jin yang ada hinggap di keluarga yang kena santet tadi, itulah handphonenya. Maka kalau ingin mengobati orang kena sihir ataupun kena santet, maka harus dibuang dulu buhulnya. Kalau buhulnya itu tidak dibuang, dia obati di ruqyah misalkan yang terkena handphonenya lah, bahasa beliau. Handphone itu dibuang, selama sinyal tower itu masih ada, ya akan terus masuk. Karena ketika tukang sihir itu, tukang santet itu, ketika dia mengirim jin untuk membawa buhul, contoh misalkan dalam keluarga itu ada tiga orang, dia ngirim jinnya tidak 3, tapi bisa jadi 5. 3 yang akan mengenangkan keluarganya, 2 yang dia akan standby. Jadi kalau yang tinggal hinggap di tubuhnya kemudian di ruqyah dia hilang, mati ataupun misalkan berpindah, maka yang 2 tadi dia akan hinggap lagi karena sinyal buhul itu masih ada. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka bagaimana Nabi SAW itu disantet oleh Nabi SAW dengan menggunakan buhulnya apa? Rambut. Jadi kalau kita nyisir rambut itu, sisa rambut itu nempel di sisir tadi, itu yang dilakukan oleh Nabi langsung diambil kemudian dililit dengan batu, dililit ke batu, diletakkan di mata air dekat sumur rumah bagian Nabi SAW, diletakkan kemudian ditimpa dengan batu, sehingga bagian Nabi SAW itu merasa sakit karena apa? Atas izin Allah, beliau bagian Nabi SAW terkena sihir. Kemudian turunlah surah Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Maka Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi SAW bahwa beliau disihir. Akhirnya dicari buhulnya, medianya tadi, kemudian dihancurkan ataupun dibakar. Nah, zaman dulu bahkan yang namanya sihir sebelum Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa itu Firaun kurang kuat penyihirnya, dan sampai detik ini masih ada di Mesir. Itu yang namanya sihir, walaupun ilmu sudah berkembang, itu masih tetap ada, masih ada.
menggunakan buhul-buhul boneka atau apakah, itu masih ada. Dan ini kondisi keadaan mereka bangsa Arab pada saat itu yang dikatakan jahiliyah. Kemudian selain daripada mereka berhaji mengelilingi bukan mengelilingi Ka'bah untuk menyembah kepada Allah, tapi mengelilingi berhala mereka untuk berkorban. Kurban ini kan syariatnya Nabi Ibrahim nih. Kurban ini kan syariat Nabi Ibrahim. Nah, bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim, untuk berkurban itu zaman Nabi Adam, bagaimana Qabil dan Habil itu sudah diperintahkan untuk berkurban ketika dia bertanam, kemudian hasil buah-buahan itu yang dikurbankan itu adalah yang baik-baik, berbeda dengan Habil ya. Yang diterima itu Qabil atau Habil? Yang diterima Habil, yang tidak diterima Qabil ya. Berbeda dengan Qabil. Qabil itu justru yang dikasihnya musuh-musuh. Nah ini di jahiliyah pada saat itu, masyarakat pada saat itu juga mereka berkurban. Tapi kurban-kurban mereka itu dihadiahkan kepada berhala-berhala mereka. Nah ini sampai detik ini pun masih ada orang-orang yang berkurban untuk berhala-berhala mereka. Nah kita tak perlu sebutkan lah agamanya apa, tetapi itu masih ada. Artinya itu sudah zaman-zaman dulu. Mereka juga menyajikan makanan dan minuman untuk berhala-berhala mereka. Selain berkorban tadi ya, memotong hewan, kemudian kepalanya disediakan. Dulu kan dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada kisah seorang pemuda yang dua orang pemuda yang berbeda hanya karena seekor lalat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Hanya karena seekor lalat. Apa maksudnya? Dia ingin masuk ke sebuah kampung. Pemuda yang pertama dia diperintahkan untuk berkurban kepada berhala yang sudah diletakkan di gerbang kampung tersebut. Nah si pemuda ini tak mau, karena dia nggak bawa apa-apa, memang tidak mau. Kata penjaganya, kamu harus berkorban meskipun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya apa? Ya dia nggak mau, walaupun hanya seekor lalat. Ketika aku bunuh kemudian aku kurbankan mengharapkan kepada berhala itu, berarti aku sudah berbuat syirik. Akhirnya apa? Dia dipenggal, meninggal masuk surga. Kemudian pemuda yang kedua, ketika dia mau masuk kampung tersebut, kemudian dijegat. Setelah dijegat juga perlakuan yang sama. Alah, kan cuma seekor lalat. Ditangkap seekor lalat, kemudian dibunuh dan dihadiahkan kepada berhala, dan dia meninggal pada saat itu, dan dia masuk neraka. Artinya hanya karena seekor lalat ada yang bisa masuk surga, dan juga ada yang bisa masuk neraka. Jadi mereka menyediakan selain kurban itu juga makanan-makanan kesukaan. Sebetulnya nggak tahu yang suka itu berhalanya atau yang menyembahkan gitu. Disediakan yang pisang, disediakan yang teh atau kopi, padahal yang suka minum kopi tuannya. Mana pula berhala itu bisa, kau mau minum teh atau kopi gitu kan? Mungkin aku kopi aja lah. Nggak mungkin dia bisa ngomong kan? Artinya bahwa sebetulnya yang menyediakan itulah yang kalau dikatakan dia tidak berakal itu ya dianya seperti itu. Wallahu a'lam. Sebelumnya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bapak. Ada? Apa memang pada saat itu dia memang kondisinya lebih parah daripada negara-negara lain? Dari Persia, apalagi memang Arab lebih parah kondisinya sedangkan Nabi Ya. Sebetulnya bahwa kondisi pada saat itu karena sudah bergeser, jadi fatrah ataupun jarak dari Nabi Isa ke Nabi bagian Nabi SAW kan jauh. Artinya orang sudah semakin melenceng. Kalau di Romawi di Rum ya pada saat itu mereka masih berpegang teguh dengan ajaran-ajaran
di Arab ini memang kenapa bagian Nabi SAW diturunkan ke bangsa Arab? Ya salah satu faktornya kan menurut Syekh Sa'rawi menyebutkan orang Arab itu dia mudah masuk ke siapapun. Jadi orang Arab itu dia cepat masuk, bahasanya mudah diterima. Jadi karakteristik orang Arab itu dia suka memuji, suka dipuji, itu kan orang Arab. Jadi kalau kita ke Arab, orang Arab itu basa-basinya itu lebih parah daripada kita. Jadi suka basa-basi. Di Mesir itu untuk mendoakan orang itu panjang kalimatnya. Contoh misalkan boleh minta rokok misalkan kan. Contoh misalkan. Ketika kita dikasih itu doanya panjang. Allah yukrimak, Allah yuzawij alaik, Allah pokoknya panjang itu doanya. Padahal cuma dikasih satu rokok. Begitulah basa-basinya orang Arab itu. Jadi sehingga ketika bertemu misalkan udah mau pisah, ya udah kita ketemu besok. Ayo khidmah, biasanya itu tuh nggak ketinggalan tuh. Ayo khidmah, hagatani itu nggak ketinggalan. Ada yang bisa membantu, ada lagi yang mau dibutuhkan. Begitulah mujamalah basa-basinya orang Arab. Jadi ketika tradisi seperti itu mudah diterima oleh masyarakat manapun. Mudah, sehingga bagi Nabi SAW ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat ataupun diangkat menjadi seorang nabi, hanya kurun waktu berapa tahun itu, dari mulai 40 sampai 63, artinya berapa tahun itu? 23 tahun. Itu sudah sampai ekspansinya kemana-mana. Kenapa? Karena memang mudah. Termasuk sampai, kita sudah bahas kan, termasuk sampai ke Afrika. Daratan Afrika itu sampai Amr bin As, sampai para sahabat itu diutus, dan itu diterima. Padahal pada saat itu orang suku Kipti ataupun bangsa Mesir di Afrika, bangsa Afrika termasuk bangsa Mesir itu kolot minta ampun. Karena mereka kebanyakan adalah dari sebagiannya ada bangsa Kipti, sebagiannya adalah memang dari Yahudi. Tapi mudah diterima. Jadi bukan hanya karena parah kondisi sosial atau kondisi agama masyarakat Arab pada saat itu sehingga menyebabkan baginda Nabi SAW diutus dari bangsa Arab, tapi dari segi karakter orangnya, kemudian dari segi tatanan sosialnya, ini memang memungkinkan baginda Nabi SAW untuk diangkat menjadi seorang nabi di suku Arab. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik, itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bisa jadi kondisi jahiliyah yang terjadi pada zaman sebelum baginda Nabi SAW menjadi Nabi itu muncul kembali. Nanti kita akan bahas sampai kepada tatanan sosial, kemudian tatanan perekonomian. Nah, apakah memang tidak bisa dihilangkan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada baginda Nabi SAW, bagaimana orang menyembahkan berhala. Nah, kalau dulu pengaruh-pengaruh termasuk
tahu bagaimana kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa itu naik ke Bukit Tursina, kemudian yang berada di bawah bersama kaum Bani Israil pada saat itu ada Nabi adiknya, saudaranya Nabi Musa itu Nabi Harun. Apa yang dilakukan oleh Yahudi pada saat itu? Membuat berhala patung sapi yang disebut dengan, yang pembuatnya adalah Samiri, yang membuat itu Samiri, dan itu disembah gitu. Padahal ini sudah tahu syariat itu sudah disampaikan kepada penganutnya Nabi Musa bahwa tidak boleh menyembah berhala. Harun juga sudah menyampaikan, tapi memang itu tadilah karakter yang dibisikkan oleh syaitan kepada penganut pada saat itu untuk menyembah, membuat sebuah berhala. Dikatakan, kalau kamu mau menyembah Tuhanmu, Tuhanmu tak nampak, kami tak nampak. Kami tak nampak Tuhan kamu, macam mana kami bisa menyembah? Nah, supaya bisa kita sembah, buatlah patung sapi. Dibuatnya patung sapi, kemudian masuk pula, kalau Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan, jadi Samiri itu dia membuat patung. Kebetulan batu itu ada celah, ada lubang. Jadi kalau kena angin dia berbunyi. Jadi kalau seperti peluit lah, seperti peluit. Jadi sehingga orang-orang pada saat itu mengatakan, wah ini patungnya hidup gitu, Tuhannya hidup, memberikan sesuatu. Kalau di Qurtubi menyebutkan bahwa memang dia bicara. Yang bicara pada saat itu adalah syaitan terhadap patung sapi tadi. Nah, dan itu terus berlanjut. Nah, termasuk juga zaman sekarang. Kalau kita akan kaitkan bagaimana dengan kehidupan kita, ya seberapa banyak orang menuhankan meskipun tidak dengan wujud fisik patung atau wujud fisik dengan bentuk berhala, tapi seberapa banyak kita diberhalakan gitu. Artinya kita memberhalakan, menuhankan daripada benda-benda. Kita menghamba kepada uang, ya uang bisa jadi menjadi berhala. Kita menghamba kepada pekerjaannya, bisa jadi pekerjaan itu menjadi berhala-berhala kita. Artinya kita lebih mengedepankan daripada pekerjaan, uang, sehingga menghilangkan nilai-nilai syariat-syariat Islam yang mestinya itu kita yakini, kita yakini. Nah, itu mungkin tantangan kita di zaman sekarang. Nah, terus selain itu juga yang bukan daripada syariat Islam, ya sampai detik ini masih ada. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu di Tanjung Pal itu masih ada yang animisme, masih menyembah pohon, masih menyembah batu, masih ada. Selain di Tanjung Pal, di Mungkal itu masih ada. Kalau di daerah Selat Panjang itu cukup banyak. Kalau orang di Selat Panjang itu cukup banyak. Yang kita kenal dengan suku Aki, yang memang orang pedalaman, mereka masih, dan itu masih meyakini itu, masih meyakini berhala-berhala seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Berapa lagi kan? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 136, wa ja'alna mimma zar'a min al-harth wal an'am nasiban faqalu hadza bi za'mihim hadza bi syuraka. Ini dikatakan bahwa mereka memperuntukkan bagi Allah suatu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan itu berhala-berhala kami. Jadi ini juga yang menjadi tradisi-tradisi sebagian masyarakat kita. Kalau di Jawa itu ada namanya ruat bumi. Kalau di Sumatera Barat ada namanya, kalau di Pariaman itu apa? Tabui ya. Ya itu kan mengarah. Tabui itu apa tuh? Di dalamnya ada makanan-makanannya. Itu dengan tujuan ini sebetulnya kita menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah,
sebagai rasa terima kasih. Karena Allah nggak butuh itu. Dan itu sebetulnya tradisi. Dan tradisi seperti itu adalah warisan-warisan moyang kita dulu. Nah, apakah sekarang boleh nggak kita mengamalkan itu? Kalau ditanya, sebetulnya kalau kita niatkan itu sebagai daripada ibadah itu tak boleh. Tapi kalau ini sebagai perayaan untuk menarik wisatawan, ya itu silakan aja. Artinya tidak ada efeknya. Nanti kalau kita tak buat, mambang-mambang yang ada di daerah itu nanti ngamuk, ini udah repot. Artinya kita sudah menyalahi daripada aturan. Dan di Jawa itu masih banyak ruat bumi, itu masih banyak. Artinya dia menyembah, dibuatnya makanan-makanan masuk dalam sama ya sesajian, semacam sesajian. Kemudian ada yang ditaruh di gunung-gunung sebagai terima kasih kepada penunggu gunung. Kemudian atau dihanyutkan sebagai terima kasih atas karena laut itu sudah memberikan ikan dan segala macam. Ini tradisi-tradisi yang semestinya tidak melanggar, merusak daripada ini yang dikatakan oleh Allah. Jadi mereka mengatakan dia dari tanaman tersebut ini untuk Tuhan kami dan ini untuk berhala-berhala. Seakan-akan bahwa dikatakan maka saja-saja yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saja-saja yang diperuntukkan bagi Allah maka saja berhala-berhala mereka. Jadi yang diberikan sesajian untuk berhala mereka tidak akan mungkin sampai kepada Allah. Sajian-sajian yang diberikan kepada Allah itu juga tak sampai kepada Allah, karena itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi nggak ada yang sampai gitu. Kita mengatakan sama halnya, kalau istilah logikanya, analoginya, kita ingin supaya baju kita itu terkena, contoh misalkan ini kena lumpur, kena kotoran. Kemudian kita cuci, tapi nyucinya itu pakai air kena najis. Kira-kira sah nggak bajunya? Nggak sah kan? Kita ingin menghilangkan najis, tapi kita mencucinya dengan air yang terkena najis juga. Jadi nggak ada manfaatnya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu ketika menyampaikan kepada berhala-berhala. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak lagi bagaimana kondisi-kondisi secara akidah ataupun keimanan yang dilakukan ataupun yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Karena berhubung waktu akan masuk sholat Isya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kekuatan kita dan memicu kita untuk lebih banyak belajar sirah baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal kebaikan kita. Kita tutup dengan